Hai Cancer, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Terlihat mustahil, tapi mukjizat ini terasa begitu nyata. Namun di sini penting ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Ada The Chariot, ada Three of Cup, ada King of Sword, ada Knight of Cup, ada The Hangman. Saya melihat sepertinya kamu sulit ya untuk kembali membuka hati. Kamu sulit untuk kembali menjalani sesuatu hal. Sulit untuk kembali percaya. Kamu ada krisis kepercayaan terhadap seseorang sepertinya saat ini. Sulit untuk kembali mempercayai seseorang, menjalin hubungan dengan seseorang karena pernah disakiti. Pernah dikhianati oleh orang yang kamu percaya, orang terdekat. Seseorang yang kamu yakini tidak akan nyakitin perasaan kamu, ternyata dia benar-benar tega nyakitin kamu. Itulah hal yang membuat kamu sepertinya sulit untuk kembali percaya terhadap seseorang. Ini bisa tentang percaya terhadap teman, percaya terhadap pasangan, atau bisa saja teman kamu mengkhianati kamu dengan pasangan kamu. Orang terdekat kamu yang justru mengkhianati kamu, yang justru menyakiti kamu. Inilah hal yang membuat kamu dalam rasa yang trauma yang mendalam ya, yang sulit untuk kamu kembali percaya, sulit untuk kamu kembali menjalin sesuatu, yang pada akhirnya pikiran kamu selalu dihantui dengan hal-hal yang negatif. Oke? Kamu sudah takut duluan, kamu sudah khawatir duluan sebelum melangkah, sebelum menjalin sesuatu. Pikiran-pikiran negatif itu selalu menghantui kamu, yang pada akhirnya kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Pada akhirnya kamu stuck di keadaan kamu yang seperti itu, yang terbelenggu dengan kesedihan, kekecewaan, yang sepertinya tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Kamu lupa bahwa dalam kehidupan terkadang akan ada saja hal-hal yang terjadi di luar kendali ya, di luar keinginan, di luar harapan. Meski butuh waktu untuk kamu benar-benar bisa menerima semua yang telah terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi di sini saya melihat berlahan tapi pasti kamu mulai kembali menemukan kebahagiaan kamu. Oke, karena ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang tidak mudah yang harus kamu lalui. Butuh pengendalian diri, butuh kesabaran, butuh pertahanan untuk bisa melewati ujian, cobaan dalam kehidupan kamu. Ya, salah satunya pernah dikhianati, pernah dibohongi oleh seseorang yang sangat kamu percaya. Butuh pengendalian diri yang sangat kuat ya di sini untuk tetap tegar, untuk tetap kuat meski ujian cobaan ini terlalu berat bagi kamu. Tapi kembali lagi, Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kamu tentunya. Yakin kamu akan mampu melewati semua ini, menjalani semua ini. Oke?
Dan saya melihat sepertinya akan ada seseorang juga yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu ya. Ada energi baru di sini saya lihat, energi seseorang yang akan membawa kebahagiaan untuk kamu. Terlihat mustahil, tapi ini adalah keajaiban yang akan kamu rasakan. Dia hadir, dia datang di saat kamu benar-benar putus asa. Di saat kamu benar-benar sudah tidak mampu lagi percaya terhadap apapun atau siapapun. Tetapi di sini dia tidak berusaha untuk membuat kamu percaya, tetapi dengan cara membuktikan tentang keseriusannya, tentang niat baiknya terhadap kamu. Bukan hanya sekedar janji ya, bukan hanya sekedar perkataan, tapi di sini saya melihat dia berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa ini adalah niat yang tulus, terlepas nantinya kamu bisa percaya atau tidak, tetapi di sini dia hanya berusaha untuk bisa mengungkapkan perasaannya, keseriusannya, niat baiknya, ketulusannya terhadap kamu. Meski saya melihat butuh waktu juga ya untuk kamu benar-benar bisa percaya terhadap seseorang, dan tentunya tidak semudah itu karena kamu saat ini lebih waspada, lebih selektif, lebih bisa menghindari, lebih berusaha untuk menghindari hal-hal yang nantinya bisa saja terulang kembali ya. Hal-hal yang bisa saja berpotensi nyakitin perasaan kamu lagi. Jadi kamu lebih berusaha untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang seperti itu. Karena memang tidak mudah untuk kamu melewati semua ini. Oke? Setiap orang itu berbeda-beda. Ya mungkin ada dengan mudahnya melupakan sesuatu permasalahan, ada dengan mudahnya melupakan sebuah pengkhianatan, tetapi di sini juga ada yang begitu sulit untuk lepas dari rasa trauma. Ada juga hal yang seperti itu. Itulah penting di sini kamu berusaha untuk lebih mengendalikan diri kamu, mengendalikan kemarahan, mengendalikan emosi terhadap sesuatu hal yang nyakitin kamu, sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, berusaha untuk mengendalikan diri kamu untuk tetap tenang, oke? Untuk tetap dewasa, untuk tetap bijak dalam menanggapi apapun yang terjadi. Berusaha untuk melihat suatu permasalahan dari sisi yang berbeda. Tidak fokus terhadap permasalahan, tetapi fokus terhadap bagaimana cara kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke? Karena pada akhirnya sesuatu hal yang baik akan hadir dalam kehidupan kamu. Ada Knight of Cups, seseorang yang akan membawa harapan, impian, kebahagiaan untuk kamu. Terlihat mustahil, tetapi ini adalah keajaiban yang nantinya kamu rasakan di tengah keputusasaan, di tengah krisis kepercayaan yang kamu alami saat ini, tetapi seseorang ini akan mampu meyakinkan kamu dengan caranya memperlakukan kamu, caranya membuktikan tentang keseriusan yang akan membuat hati kamu tersentuh, yang akan membuat kamu benar-benar yakin ini adalah seseorang yang kamu butuhkan. Ini adalah seseorang yang mungkin selama ini kamu cari, kamu harapkan keberadaannya, dan tentunya seseorang ini datang di waktu yang tepat untuk kamu, di saat kamu benar-benar ingin membalikkan keadaan. Karena sepertinya kamu sudah lelah bertahan di situasi atau di keadaan ini, kamu berusaha untuk membalikkan keadaan, karena nggak mungkin kamu terus-terusan larut dalam kesedihan, larut dalam keterpurukan, larut dalam keputusasaan dan rasa trauma. Saatnya kamu ingin membalikkan keadaan. Kamu ingin kembali merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan dalam kehidupan kamu. Melupakan, membebaskan diri kamu dari rasa sakit, dari kebencian, dari kemarahan tentang siapapun yang dulunya menyakiti kamu. Oke? Kamu sudah tidak mau menyimpan perasaan-perasaan negatif, perasaan marah, karena pada akhirnya justru perasaan itu akan membawa kamu masuk ke dalam keterpurukan. Jadi lebih baik kamu lepaskan perasaan itu, berdamai dengan apapun. Fokus untuk kehidupan kamu ke depannya. Fokus untuk kamu bisa membalikan keadaan jadi lebih baik lagi. Kembali bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian, karena tidak ada yang tidak mungkin. Hal yang mustahil pun akan menjadi mungkin di saat kamu berprasangka baik terhadap Tuhan, melewati apapun ujian atau cobaan yang tengah kamu alami saat ini. Oke? Kita lanjut untuk Cancer.
Oke, di sini ada consult power, ada balance life, ada silent the mind, ada determination, dan di sini juga ada dawn of love. Saya melihat di sini sepertinya kamu sempat ingin sendirian menjalani kehidupan. Tetapi pada akhirnya, di sini kamu juga butuh cinta. Kamu juga butuh kasih sayang. Kamu sempat berpikir cinta tidak akan membuat kamu bahagia. Kamu sempat berpikir kesendirian kamulah yang membuat kamu bahagia. Kamu berpikir kamu mampu menciptakan kebahagiaan di diri kamu sendiri meski dengan kesendirian. Tapi pada akhirnya, kamu butuh keseimbangan dalam kehidupan. Kamu butuh seseorang dalam kehidupan. Setidaknya tempat kamu berkeluh kesah, tempat kamu menumpahkan segala rasa. Oke? Karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kamu lakukan sendirian. Bisa saja kamu butuh seseorang untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan kamu. Kamu butuh pendamping untuk bisa melewati ujian cobaan yang tengah kamu hadapi saat ini. Butuh seseorang yang bisa menguatkan kamu di sini. Jadi buang jauh-jauh pikiran kamu tentang prasangka buruk terhadap seseorang ya. Berusaha untuk lebih merasakan, tapi tetap dalam kehati-hatian, dalam kewaspadaan, karena pada akhirnya biasanya sesuatu yang dari hati itu nantinya juga akan mampu menyentuh hati kamu. Jadi kamu akan lebih tahu mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang harus kamu hindari. Hal-hal yang harus kamu hindari. Kamu akan lebih tahu, tentunya belajar dari apapun yang pernah kamu alami, belajar dari apapun yang pernah kamu lihat, apapun yang kamu dengar dalam lingkungan kamu, lingkungan sosial, pekerjaan, karir kamu, atau bahkan keluarga kamu, belajar dari semua itu. Oke? Tumbuhkan pikiran-pikiran positif dalam diri kamu, karena akan ada cinta yang tulus di sini untuk kamu. Di saat kamu benar-benar melepaskan rasa trauma, di saat kamu benar-benar melepaskan pikiran-pikiran negatif tentang cinta, karena pada akhirnya cinta itu akan bisa membuat kamu lebih bahagia pastinya. Oke? Membuat kehidupan kamu jadi lebih berarti, membuat kehidupan kamu jadi lebih berwarna lagi. Akan ada saatnya seseorang yang tepat akan kamu dapatkan di sini, yang akan merubah cara pikir kamu yang selama ini yang negatif, berprasangka buruk terhadap sesuatu hal yang belum kamu jalani, dan ternyata seseorang ini akan mampu meluluhkan hati kamu, meyakinkan diri kamu bahwa ada keseriusan di sini, ada komitmen di sini. Sesuatu yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Karena kamu sudah lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pilih, dan apa yang harus kamu putuskan. Belajar dari apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kamu. Dan tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua bisa saja menjadi mungkin. Jadi tetaplah berprasangka baik terhadap takdir Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, yakinkan diri kamu. Kebaikan, kebahagiaan akan kamu dapatkan setelah ini. Oke? Segini dulu readingannya untuk Cancer. Ambil yang positif, buang yang negatifnya, dan semoga bermanfaat dan menghibur ya untuk Cancer dimanapun berada, karena bisa saja sebagian Cancer masih dalam keputusasaan, masih dalam keraguan-raguan tentang sesuatu hal yang mungkin saat ini mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi di sini saya melihat kamu akan lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu putuskan. Kamu sudah lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang harus kamu hindari. Oke? Tentunya yakin apapun yang terjadi akan membawa kebahagiaan untuk kamu setelah ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi ya, lebih positif dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Oke? Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!